Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam kesempatan kali ini, saya Zahira Aini Kolbi dari kelas MPI Reguler B akan menyampaikan pemaparan mengenai komunikasi perspektif tafsir Al-Quran. Insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan dibahas ada 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian komunikasi, kemudian yang kedua ayat-ayat komunikasi dan makna mufradatnya, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tafsir ayat komunikasi. Oke, kita mulai dari pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Secara bahasa, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya berbagi atau membuat bersama. Sedangkan menurut bahasa Arab, komunikasi ini bisa ditandai dengan istilah al-ittisal, yang artinya komunikasi. Sedangkan menurut istilah, komunikasi ini adalah proses penyampaian sebuah pesan, ide, gagasan, informasi, atau bahkan perasaan dari seorang pengirim kepada seorang penerima dengan menggunakan saluran tertentu dan dengan maksud tertentu. Itu pengertian komunikasi secara istilah. Tentunya banyak sekali pengertian komunikasi menurut pakar-pakar. Antara lain, yang pertama, komunikasi bisa diartikan sebagai proses pertukaran pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat komunikasi tertentu. Kemudian ada juga yang mengartikan komunikasi itu sebagai proses terarah yang mengirimkan informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menciptakan semacam saling pengertian dan harmoni di antara mereka. Kemudian yang ketiga ada yang mengartikan komunikasi itu sebagai pengiriman informasi makna tertentu dari satu orang ke orang lain dengan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang kedua. Kemudian yang terakhir ada yang mengartikan komunikasi itu sebagai proses menghasilkan dan mentransfer informasi, bertukar ide, pendapat, dan perasaan dari satu orang ke orang lain. Nah, dari beberapa pengertian yang telah kita paparkan barusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian ide, isi pikiran, gagasan, perasaan, atau bahkan emosi dari seorang pengirim kepada seorang penerima dengan menggunakan saluran tertentu dan dengan maksud tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Paling tidak dalam pelaksanaan komunikasi ini terdapat 3 unsur. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada pesan, dan yang ketiga ada penerima. Pengirim ini merupakan elemen komunikasi pertama, karena disitulah komunikasi dimulai. Sekaligus pengirim ini menjadi sumber pesan. Pengirim dapat menggunakan cara langsung atau cara yang tidak langsung untuk memulai proses komunikasi dengan orang lain. Dan dia bisa berkomunikasi baik itu dengan 1 orang, 2 orang, atau bahkan dengan beberapa orang, tergantung pada situasi dan keadaan. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah pesan. Pesan ini merupakan isi yang dikirimkan dari si pengirim kepada si penerima. Tentunya pesan tersebut haruslah jelas, dapat difahami oleh si penerima sesuai dengan usia, pengalaman, dan kemampuan kognitifnya. Dan yang terakhir, unsur dari komunikasi itu adalah penerima. Penerima ini bisa jadi 1 orang atau bahkan sekelompok orang, di mana fokus dari si penerima ini terletak pada
menerima dan memahami gagasan yang coba disampaikan oleh si pengirim. Penerima tersebut harus memiliki indera penerimaan yang efektif dan dapat mendengarkan dengan baik. Selain itu juga, kemampuan untuk memahami subjek pesan, menganalisisnya, dan menanggapinya itu sangat diperlukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ayat-ayat komunikasi. Di sini, komunikasi dalam Al-Quran bisa kita gambarkan dengan kata qaulan, yang mana dalam Al-Quran ini terdapat 6 kategori kata qaulan. Yang pertama ada qaulan ma'rufa, qaulan maysura, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina, dan yang terakhir ada qaulan karima. Qaulan ma'rufa. Ayat yang mengandung kata qaulan ma'rufa dalam Al-Quran ini terdapat pada 4 surat. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 235, kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 5, yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 8, dan yang terakhir dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Kemudian untuk qaulan maysura hanya terdapat dalam 2 ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 9 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Sedangkan qaulan sadida hanya terdapat pada surat An-Nisa ayat 63. Kemudian qaulan baligha hanya terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Kemudian qaulan layyinah hanya terdapat pada surat Al-Isra ayat 28. Dan yang terakhir qaulan karima, yaitu hanya terdapat pada surat Toha ayat 44. Yang pertama yaitu kita bahas dari qaulan karima. Qaulan karima ini terdapat dalam satu ayat, yaitu surat Al-Isra ayat 23, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada mereka jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang pertama, kita bahas ayat tersebut dari segi tafsirnya, yaitu yang pertama, tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa isi kandungan dari ayat tersebut terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu perintah untuk tidak menyembah selain pada Allah. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan mengatakan Yang selanjutnya yaitu jangan membentak kedua orang tua. Dan yang terakhir yaitu perintah untuk mengucapkan perkataan yang mulia. Ada yang unik dari ayat ini, yang mana kata Quraisy Shihab, ayat-ayat Al-Quran ini sering kali menggandengkan kewajiban beribadah pada Allah dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Nah, kenapa demikian? Quraisy Shihab mengemukakan bahwa hal tersebut karena Allah merupakan pencipta dan kedua orang tua adalah sebab dari adanya kita. Nah, hal tersebut yang menjadikan perintah untuk beribadah kepada Allah selalu digandengkan, selalu berdampingan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya kita uraikan dari potongan ayatnya. Yang pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah,
yaitu perintah untuk tidak menyembah selain pada Allah, atau perintah untuk mengesahkan Allah. Wabil walidaini ihsana. Ihsan di sini Quraisy Shihab mengartikan sebagai menganggap apa yang kita beri kepada orang tua itu sedikit dan menganggap banyak pemberian dari orang tua. Atau wabil walidaini ihsana ini juga bisa diartikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti ini bisa diartikan sebagai lawan dari durhaka, tapi sebenarnya bukan hanya itu, karena ada anak yang tidak durhaka, misalnya tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung, tidak menyakiti, dan lain-lain, tapi dia itu belum tentu berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Misal, ada anak yang tinggal jauh dari orang tua. Dia tidak durhaka, tapi dia jarang menelpon orang tua, jarang berkunjung, maka anak itu tidak bisa disebutkan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Nah, dalam ayat ini juga disebutkan apabila orang tua kita sudah tua, kemudian mereka tinggal dengan kita, artinya mereka dalam pemeliharaan kita, jangan sampai kita mengucapkan kata dengan berdalih karena hidupnya sudah kita tanggung. Kata saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Jangan pula kita membentak mereka, menampakkan kebencian pada mereka, tetapi kita harus mengucapkan kata qaulan karima atau kata yang mulia. Dari segi mufradatnya, qaulan karima ini berasal dari kata karima yakrumu, yang artinya bisa jadi diddul lu'am, artinya mulia, kana nafisan, amat berharga, atau karima yang artinya yang terbaik dalam bidangnya. Misal, rizkun karim, artinya berarti rizki yang terbaik, yaitu rizki halal yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, Quraisy Shihab mengartikan karimah ini sebagai ucapan yang terbaik, yang lembut, penuh adab, dan ta'zim. Kemudian ada lagi beberapa tafsir yang mengartikan qaulan karimah tersebut. Yang pertama, dalam tafsir fi zilalil Quran, menyebutkan bahwa ayat di atas itu berisi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun juga ridho Allah ada pada ridho orang tua. Itu menurut pandangan tafsir fi zilalil Quran. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, kata qaulan karimah ini berarti tidak memperdengarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada kedua orang tua, baik itu perkataan yang kasar, yang tidak ada unsur sopan santunnya. Kemudian yang ketiga, menurut tafsir Al-Kabir, qaulan karimah ini ialah mengucapkan kata-kata yang penuh dengan rasa pengagungan dan pemuliaan. Salah satunya dengan memanggil kedua orang tua itu dengan panggilan yang terbaik. Misal, memanggil kedua orang tua itu dengan panggilan yang terbaiknya. Bisa dengan bunda, yanda, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu qaulan maisura. Qaulan maisura ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan,
maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini ialah riwayat Sa'id bin Mansur yang kemudian diriwayatkan oleh Atha al-Khurasani pada saat kabilah Muzainah meminta kendaraan pada Rasulullah SAW yang bisa mengangkut atau membawa mereka. Lalu kemudian Rasul menjawab, "Aku tidak menemukan sesuatu untuk bisa membawa kalian." Nah, hal tersebut membuat para kabilah Muzainah ini bersedih dan berlinang air mata, karena mereka mengira bahwa Rasulullah ini sedang murka terhadap mereka. Kemudian, Allah langsung menurunkan ayat ini sebagai petunjuk untuk Rasulullah agar dalam menolak sebuah permintaan itu dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, dan yang pantas. Selanjutnya kita bahas tafsirnya. Yang pertama yaitu dalam tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa dalam hidup ini bisa jadi kita ingin memberi, tapi tidak punya, maka terpaksa tidak memberi seperti yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat 28 ini. Ketika keinginan kita untuk memberi terhalang, maka jangan sampai menjadikan kita menyinggung perasaan orang yang tidak kita beri. Namun, ucapkanlah kata-kata yang mudah sehingga tidak menyinggungnya. Ucapkanlah kata-kata yang memberinya harapan dan optimisme. Misalnya, "Aduh, maaf ya, saya lagi gak punya. Siapa tahu kalau besok lusa saya punya dan kamu sedang butuh, silahkan datang lagi pada saya. Saya doakan kamu mendapat apa yang kamu butuhkan." Nah, sebaiknya ucapkanlah kata-kata yang seperti itu. Jangan lantas kita menghardik mereka. Misal, "Sudah dikasih kemarin, kok datang lagi?" Atau, "Apa sih minta-minta?" Dan lain sebagainya. Quraisy Shihab juga mengartikan qaulan maisura ini sebagai kata-kata yang mudah sehingga tidak menyinggung, kata-kata yang mampu memberikan harapan dan optimisme. Selanjutnya yaitu qaulan baligha, yakni terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Asbabun nuzul dari ayat ini ialah terjadinya perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Yahudi. Kala itu, kaum Yahudi meminta untuk berhakim kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keadilannya dan tidak bisa disuap. Akan tetapi, kaum Ansor yang munafik, yang hanya Islam secara lahiriahnya saja, menolak untuk berhakim kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, mereka mengusulkan untuk berhakim pada Ka'ab bin al-Ashraf, yang merupakan salah seorang dari pemuka Yahudi. Secara bahasa, kata qaulan baligha ini merupakan kata yang berasal dari kata balagha yablughu bulughan, yang artinya nadija, matang atau masak, wasala ilaih, artinya sampai kepadanya, atau bisa juga kita artikan sebagai artinya sampainya sesuatu ke sesuatu yang lain. Selanjutnya kita bahas dari sisi tafsirnya. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, yang menyatakan bahwa mereka dalam ayat ini adalah orang-orang munafik, yang mana Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan kelak Allah akan memberikan balasan terhadap mereka atas hal tersebut. Kemudian, makna dari karena itu berpalinglah dari mereka,
yaitu janganlah kamu bersikap kasar terhadap kemunafikan yang ada dalam hati mereka. Kemudian maksud dari dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka, yaitu nasihatilah mereka dalam semua perkara yang terjadi antara kamu dengan mereka, yaitu dengan perkataan yang membekas dalam jiwa mereka, lagi membuat mereka tercegah dari niat jahatnya. Sedangkan menurut tafsir Al-Maraghi, qaulan baligho ini ialah perkataan yang membekas pada relung jiwa, yang bisa sampai tertanam dalam jiwa. Sedangkan menurut tafsir Hamka, qaulan baligho itu ialah kata yang sampai ke lubuk hati, yakni kata yang mengandung fasohat dan balaghah atau balag. Sedangkan menurut tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan qaulan baligho dalam ayat ini adalah sebuah ungkapan yang seakan-akan memberikan bekas secara langsung dalam hati, yaitu perkataan persuasi untuk mempersuasi mereka untuk kembali sadar, berubah, dan bertaubat kepada Allah, kembali istiqomah, dan merasa tenang dalam lindungan dan naungan Allah serta Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada kata qaulan layyina yang hanya terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 44 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Selanjutnya, kita bahas dari segi tafsir. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini bercerita tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk bertemu dengan Fir'aun atau berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun tersebut telah melewati batas dengan perbuatan kejinya kepada Bani Israel. Ayat sebelumnya ini, yaitu ayat 42, berbunyi, "Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku," yang merupakan perintah untuk menemui Fir'aun dan berbicara kepadanya. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini, yaitu berbicara dengan perkataan yang lemah lembut, yaitu pembicaraan yang mencoba untuk menunjukkan sikap simpatik dan bersahabat kepadanya. Kemudian mencoba untuk membuat dia sadar bahwa dia hanyalah hamba Allah. Qaulan layyinan ini yaitu kata-kata yang tidak kasar, melainkan kata yang lemah lembut. Menurut Ikrimah, yang dimaksud dengan qaulan layyinan ini ialah kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian menurut Amr ibnu Ubaid, yang dimaksud dengan qaulan layyinan ini ialah sesungguhnya engkau mempunyai Tuhan dan engkau mempunyai tempat untuk kembali, dan sesungguhnya di hadapanmu ada surga dan neraka. Qaulan layyinan ini ditunjukkan untuk orang-orang yang keras kepala, yang membangkang, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Jangan dengan marah-marah, jangan menggerutu, jangan menghina, tetapi harus dengan kata-kata yang lemah lembut. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan agar bisa mempengaruhi hati orang yang diajak bicara, bisa membuatnya merenung sehingga kembali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ia menjadi kembali sadar. Qaulan sadida. Qaulan sadida ini terdapat dalam dua surat. Yang pertama ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pada awalnya itu ada orang yang suka memberi nasihat pada orang tua atau pada orang yang akan segera meninggal. Nah, nasihatnya itu berisi untuk memberikan hartanya kepada orang lain, membagikan hartanya kepada orang lain, sehingga habislah hartanya itu diberikan kepada orang lain, sedangkan anaknya itu ditinggal miskin. Nah, hal seperti ini tidak boleh, karena nanti ada ketentuan agama yang menyebutkan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3, supaya anak-anak dan kerabat kita yang lain kebagian hartanya. Karena ada orang-orang yang bersikap seperti itu, maka ayat ini turun untuk menasehati orang-orang yang suka memberi nasihat seperti itu, untuk tidak memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, melainkan untuk meninggalkan hartanya itu kepada anaknya. Jika kita perluas lagi maknanya, meninggalkan harta untuk anak-anak itu supaya apa? Supaya ia dapat tumbuh, hidup, berkembang dalam keadaan yang bercukupan. Nah, dalam hal ini juga dikatakan bahwa hendaknya mereka itu bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka itu mengucapkan kata qaulan sadida. Nah, sadida itu artinya tepat. Bisa jadi ucapan itu benar tapi tidak tepat. Misalnya, bolehkah seseorang mengucapkan Assalamualaikum? Tentu boleh. Apakah itu bagus? Oh iya, bagus. Nah, jika kita pergi ke masjid ketika akan Jumatan, kemudian di masjid itu khatib sedang berkhutbah, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum, apakah itu boleh? Tentunya tidak, karena hal itu tidak tepat atau bukan waktunya. Jadi, carilah ucapan yang baik, tetapi juga tetap tepat waktunya, tepat sasarannya, dan tepat kadarnya. Nah, begitu juga dengan ayat ini, seperti yang dikatakan tadi, boleh jadi berbagi kepada orang lain itu baik, karena itu merupakan sedekah. Tetapi itu tidak tepat nasihatnya. Karena itu dalam ayat ini disebutkan, Qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang tepat. Karena tidak semua yang benar itu perlu kita ucapkan, karena boleh jadi itu tidak tepat sasarannya. Maka dari itu, ucapkanlah kata-kata yang tepat, baik itu waktunya, tepat sasarannya, dan tepat kadarnya. Selanjutnya yaitu qaulan sadida. Qaulan sadida ini selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyebutkan makna dari qaulan sadidan ini ialah perkataan yang tepat. Karena berbeda antara benar dengan tepat. Bisa jadi benar tapi bukan pada waktunya. Bisa jadi benar tapi bukan pada tempatnya.
Dengan demikian, jika kita mau mengucapkan sesuatu, lihat dulu, ini benar atau salah. Kalau sudah benar, apakah ini sudah tempatnya atau belum? Nah, kalau sudah pada tempatnya, lihat lagi, apakah ini sudah waktunya atau belum? Nah, jika sudah tepat waktunya, lalu lihat lagi, apakah ini sasarannya atau bukan? Nah, itu baru dinamakan dengan tepat. Ucapkanlah ucapan yang tepat, karena Nabi Muhammad SAW tidak suka orang yang banyak berbicara dan yang tidak ada faedahnya. Berbicara pun tidak hanya dengan verbal, tapi bisa juga dengan non-verbal. Jika kita pandai memilih waktu, tempat, dan sasaran pembicaraannya, insya Allah Allah akan membimbing kita menuju amal-amal yang baik. Nah, apa yang kita ucapkan itu ada bermacam-macam. Ada yang serius, ada yang bercanda, ada yang benar, ada juga yang salah. Yang salah juga ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Nah, apa yang kita ucapkan itu bisa jadi susunan kalimatnya difahami, bisa juga tidak difahami. Bisa jadi difahami, tapi tidak ada faedahnya. Maka dari itu, pilihlah ucapan yang bermanfaat, yang sesuai dengan ketentuan seperti diucapkan di atas. Nah, jika kita berucap kata yang tidak tepat, kata yang bohong, nah orang akan menuduh kita dengan yang tidak-tidak. Dan tentunya kita nanti bisa jadi marah. Namun demikian, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa saja kita tergelincir lidah. Maka dari situ Allah menjelaskan di ayat sesudahnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kamu, yang mana apabila kita meminta ampunan kepada Allah atas kata-kata yang tidak tepat yang terlanjur diucapkan tersebut, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Dengan demikian, kita ambil kesimpulan bahwa qaulan sadidan ini adalah ungkapan atau perkataan yang tepat, baik itu tepat tempatnya, waktunya, maupun sasarannya. Nah, perkataan tersebut tidak hanya benar, tetapi harus tepat. Nah, yang terakhir ada kata qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini terdapat dalam 4 surat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kita bahas selanjutnya dari segi tafsir. Yang pertama yaitu dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang perintah untuk tidak melamar perempuan secara terang-terangan
perempuan yang ditinggal mati dan dia masih dalam masa iddahnya, melainkan harus dengan sindiran atau dengan tidak secara terang-terangan. Misalnya dengan mengucapkan, sesungguhnya aku ingin kawin dan sesungguhnya aku ingin mengawini seorang wanita yang anu dan anu sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak bisa dengan sindiran tersebut, maka hendaknya mereka itu menyembunyikan atau memendam keinginan untuk melamar mereka menjadi istri kalian. Karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Sebagaimana juga tercantum dalam Quran surat Al-Qasas ayat 69 yang berbunyi, "Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun." Nah, hal itu menjadikan penguat atau taukid bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati setiap manusia. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan potongan ayat, tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, yaitu perintah untuk tidak melakukan janji untuk mengawini mereka secara rahasia. Yakni, janganlah kamu itu mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku cinta kepadamu, dan berjanjilah kamu bahwa kamu tidak akan mengawini orang lain selain aku. Nah, itu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yaitu kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya ialah perkataan sindiran yang disebutkan di atas tadi. Misalnya, janganlah engkau mendahulukan orang lain daripada aku untuk memperolehnya. Yang kedua terdapat dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kita bahas dari segi tafsirnya, yaitu dari tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya itu ialah orang yang picik, orang yang lemah akalnya, orang yang belum dewasa, atau orang yang belum bisa mengurus harta. Bahkan jika orang tua pun yang tidak bisa mengelola hartanya, bisa saja ketentuan hukum menyatakan bahwa dia tidak boleh menggunakan harta tersebut kalau dia poya-poya atau dia boros. Karena harta sebenarnya memiliki fungsi sosial. Janganlah kamu memberikan orang-orang yang akalnya picik, yang kedewasaannya kurang. Jangan memberikan itu. Jangan memberikan harta kamu. Nah, yang dimaksud harta kamu di sini adalah harta mereka. Contoh, anak yatim yang belum mengerti mengurus harta. Dia punya harta warisan dari orang tua. Boleh tidak diserahkan? Tentunya tidak. Nah, ayat ini menyebutkan harta kamu, padahal maksudnya itu harta mereka. Kenapa demikian? Karena harta itu seakan-akan milik bersama. Nah, harta tersebut memiliki fungsi sosial, yaitu merupakan milik bersama. Di ayat ini disebutkan bahwa harta itu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Selanjutnya, berilah belanja pemilik harta atau anak yatim itu fiha. Di sini dikatakan fiha, tidak minha. Kenapa demikian? Nah, maksudnya, misal kita mengelola harta anak yatim.
tentunya perlu untuk menafkahi atau memberi makan anak yatim tersebut. Nah, untuk memberi nafkah anak yatim tersebut, berilah mereka nafkah itu dari uang hasil kelola harta mereka, bukan dari uang modal aslinya, tetapi dari keuntungan modal tersebut. Lalu, ucapkanlah pada anak yatim itu kalimat-kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang baik. Misal, ini uang kamu, nah saya kelola, ini keuntungannya. Jangan mentang-mentang kita yang mengelolanya lantas memarahi anak yatim tersebut. Misalnya, hei, dasar kamu, sudah untung saya kelola uangnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari segi tafsirnya, Quraisy Shihab menyebutkan bahwasanya ketika kita mengadakan pembagian harta warisan atau misalnya ketika kita sudah pulang dari luar negeri kemudian akan membagikan oleh-oleh, nah ketika itu hadir atau ada yang mengetahui kerabat-kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka sedikit. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Nah, dan ucapkanlah pada mereka itu perkataan yang baik, yaitu perkataan yang wajar. Misal, maaf ya, ini hanya ada sedikit. Nah, seperti itu. Ucapan yang baik. Ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut penilaian suatu masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Oleh karena itu, ucapkanlah kata-kata yang baik menurut adat kebiasaan yang digunakan oleh kita. Yang terakhir, qaulan ma'rufa ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan yang pertama, bahwa kalian atau istri-istri Nabi tersebut tidak sama dengan perempuan yang lain manakala mereka itu bertakwa. Kemudian yang selanjutnya membahas bahwa suara wanita itu berbeda dengan suara laki-laki. Suara wanita itu sangat lembut, maka dari itu jangan ditambah-tambah lembut lagi atau jangan berbicara dengan bermanja-manja. Jangan rendahkan lagi suara kalian. Suara rendah itu jangan sampai menimbulkan paling tidak rangsangan atau prasangka buruk. Nah, jangan pula menampakkan diri sebagaimana orang-orang jahiliyah menampakkan diri, tetapi tampillah secara wajar. Jangan terlalu terbuka. Jangan sampai buka-bukaan. Nah, sampai mana batasannya? Itu nanti akan dibahas dalam hal aurat. Oke, dengan demikian, dari pemaparan yang telah disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam berkomunikasi ini terdapat 6 etika atau 6 aturan yang tertuang dalam kata qaulan.
Yang pertama ada qaulan ma'rufa, artinya perkataan yang baik. Qaulan ma'rufa ini terdapat dalam 4 surat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Konteksnya ini dalam meminang wanita yang ditinggal mati dan masih dalam masa idah. Sasarannya yaitu laki-laki yang akan meminang kepada wanita yang ditinggal mati dan masih dalam masa idah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 5, konteksnya itu dalam hal memberikan nafkah dan pakaian kepada anak yatim. Sasarannya dari seseorang yang sedang mengurus anak yatim kepada anak yatim. Yang ketiga adalah dalam surat An-Nisa ayat 8. Konteksnya itu dalam hal kehadiran orang lain ketika pembagian harta. Sasarannya yaitu orang yang membagikan harta kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang terakhir dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang konteksnya perintah kepada istri-istri Nabi untuk tidak melembut-lembutkan suara mereka. Sasarannya yaitu kepada istri-istri Nabi, umumnya untuk seluruh kaum perempuan. Yang kedua ini ada kata qaulan sadida. Qaulan sadida ini artinya perkataan yang benar dan tepat, baik tepat waktunya, tempatnya, dan sasarannya. Qaulan sadida ini terdapat dalam 2 surat. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 9. Konteksnya itu berbicara tentang seseorang yang senang memberi nasihat pada orang yang akan meninggal atau orang tua yang akan segera meninggal, untuk memberikan semua harta pada orang lain sehingga anaknya ditinggal mati dalam keadaan miskin. Nah, sasaran dari ayat ini yaitu kepada orang yang senang memberi nasihat seperti di atas, untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan miskin. Sasarannya yaitu ditunjukkan untuk orang yang senang memberi nasihat seperti di atas, untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat. Kemudian yang kedua dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang konteksnya itu perintah Allah pada orang beriman untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, sasarannya ini yaitu ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada qaulan layyinan, artinya perkataan yang lemah lembut. Ini terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44, yang konteksnya berbicara tentang Nabi Musa dan Harun yang diperintahkan untuk berbicara atau menasehati Fir'aun. Sasarannya yaitu oleh Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Kemudian selanjutnya ada qaulan baligho. Qaulan baligho ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Artinya itu perkataan yang sampai pada hati atau yang tujuannya tersampaikan. Konteksnya ini berbicara ketika akan menasehati orang munafik. Sasarannya itu ialah oleh Nabi Muhammad kepada orang munafik. Kemudian selanjutnya ada qaulan maisuro. Artinya itu perkataan yang mudah, yang tidak menyinggung dan membangun optimisme dan pengharapan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 28, yang konteksnya itu ketika hendak memberi tapi tidak bisa karena tidak ada yang mesti diberi. Nah, sasarannya itu ditunjukkan oleh seseorang yang dimintai tolong kepada orang yang meminta tolong. Kemudian yang terakhir, qaulan karima. Artinya itu perkataan yang mulia atau perkataan yang terbaik. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yang konteksnya itu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak membentaknya dan berkata yang mulia. Nah, sasarannya itu yakni
dari seorang anak kepada kedua orang tua. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.